Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 422, Menemukan Kebenaran. Jordan meninggalkan rumahnya dan menuju ke hotel tempat Matt berada dengan mobil. Matt ditahan di api penyucian selama 3 hari, dan selama itu ia diberitahu bahwa ia tidak akan diberi makan apapun jika ia menolak berbicara. Namun, Jordan hanya menakut-nakutinya dan telah menyiapkan hidangan lezat untuknya sebagai makan siang. Namun, Matt cukup berani untuk hanya makan buah dan makanan penutup. Melihat Jordan datang, Matt tetap berwajah saleh. Jordan, saya tetap akan mengatakan hal yang sama. Foto-foto itu bukan milik saya dan saya sama sekali tidak mengambil foto-foto itu. Saya sama sekali tidak merendahkan Nona Howard. Anda dapat memeriksa rekaman setiap sesi perawatan yang telah saya berikan kepadanya. Jordan juga membandingkan orang-orang dalam foto tersebut. Kaki pria itu lebih gelap dan kasar daripada kaki Matt. Matt adalah orang yang sangat lembut yang tidak banyak melakukan pekerjaan fisik dan jarang pergi ke pusat kebugaran. Oleh karena itu, mereka dapat menyimpulkan bahwa Matt tidak bersalah. Ayo pergi, dokter. Gail, kata Jordan pada Matt. Matt bertanya, kemana? Apa kau percaya padaku sekarang? Jordan mengangguk. Ke rumahmu. Tidakkah kau ingin tahu siapa yang menjebakmu dan mengejekku di saat yang sama? Oleh karena itu, Jordan dan Matt kembali ke rumah Matt bersama-sama. Jordan sangat yakin bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Karena seseorang telah datang ke rumah Matt dan menaruh foto-foto itu di sana, mereka pasti telah meninggalkan jejak. Pertama, alat rahasia di kepala tempat tidur Matt tidak dapat ditemukan dengan mudah dan akan memakan waktu setidaknya beberapa menit untuk menemukannya. Kedua, foto-foto itu ditempatkan setelah alat itu ditemukan. Maksudnya adalah setelah orang tersebut pergi, dia menemukan seorang wanita yang bentuk tubuhnya mirip dengan Lauren dan membawa foto-foto itu bersamanya. Lalu dia datang lagi. Telah berkunjung 2 kali berturut-turut, ada kemungkinan besar ada petunjuk yang tertinggal. Matt memasuki rumahnya dan bertanya, apakah Anda ingin saya menemui manajer properti dan meminta rekaman pengawasan beberapa hari terakhir? Sebagai tanggapan, Jordan berkata, kamera pengintai adalah musuh paling mematikan bagi para ahli dan mereka paling jago menghindari kamera. Dia akan berhati-hati untuk menghindari kamera pengintai, meninggalkan sidik jari, dan hal-hal lain seperti itu. Saat Jordan berjalan, dia tiba-tiba mencium bau aneh dan bertanya, bau apa ini? Matt merasa malu sejenak, lalu dengan panik bergegas maju untuk menunjuk ke tempat sampah. Maaf, saya terlalu malas. Tempat sampah ini sudah lama penuh. Saya lupa mengosongkannya. Jordan berkata, buang saja tong sampah itu. Hah? Matt agak enggan. Tempat sampah itu penuh dengan barang-barang kotor, jadi mengapa mereka mengosongkannya? Tempat sampah di rumah Matt adalah jenis yang berkelas tinggi, memiliki sensor pintar, dan tertutup. Bukan jenis tempat sampah yang isinya dapat langsung terlihat sekilas. Meski begitu, Matt tetap menuangkan isi tong sampah, dan orang banyak langsung menutup hidung mereka. Merasa bingung, Salvatore berkata, Dr. Gail, Anda tampaknya sangat peduli dengan kebersihan. Telur-telur busuk ini sudah ada di sana sejak lama. Namun, Anda tidak membuangnya. Matt merasa malu. Akan tetapi, Jordan tidak peduli dengan rincian ini. Sambil menendang semua sampah itu dengan kakinya, dia menemukan puntung rokok di dalamnya. Dr. Gail, apakah Anda merokok? Matt langsung marah. Aku tidak merokok. Puntung rokok ini jelas bukan milikku. Dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Jordan langsung berjongkok dan mengambil puntung rokok itu. Puntung rokok itu adalah Marlboro dan hanya ada satu kata di sisi puntung rokok itu, yaitu, Jamie. Jamie. Ini Jamie. Jordan tiba-tiba teringat bahwa mereka bertiga pernah membeli tiket saat mereka pergi bersenang-senang setelah latihan bertahun-tahun lalu. Saat itulah pertama kalinya Jamie belajar merokok dan ia bahkan mengukir namanya di puntung rokok masing-masing. Jordan lalu bertanya mengapa dia harus menulis namanya di rokok tersebut. Saat itu Jamie pernah menjawab, rokok itu seperti wanita, aku harus memberinya tanda khusus. Aku tidak hanya akan menulis namaku di rokok itu, tapi nanti, aku akan menulis namaku di wanita tercantik di dunia, haha. Jordan dan Jesse sama-sama mengumpat, mesum. Berdasarkan kebiasaan Jamie, dia akan meninggalkan namanya di setiap rokok yang dihisapnya dan pada setiap wanita yang tidur dengannya. Tuan Jordan, apakah ini benar-benar dilakukan oleh saudara Anda? Salvatore tidak percaya. Dia belum pernah bertemu Jamie sebelumnya. Setelah bertemu Jesse, Salvatore merasa bahwa Jesse sangat mengesankan, dan dia sangat penasaran dengan Jamie. Pada saat yang sama, Salvatore berada dalam dilema. Bagaimana jika saudara laki-laki kedua Jordan menentang Jordan? Itu dia pasti tahu bahwa Jesse sedang menyelidiki Lauren, jadi dia sengaja menaruh barang-barang ini di rumah dokter. Gail terlebih dahulu. Dia hanya ingin Jesse mengatakan padaku bahwa ada yang salah dengan Lauren.
Saya akan berselisih dengan keluarga Howard dan saya bahkan mungkin terbunuh oleh mereka. Agendanya adalah menjadikan saya musuh keluarga Howard dan dengan demikian memanfaatkan mereka untuk menyingkirkan saya. Salvatore tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya dan bertanya, Tuan Jordan, apakah saudara Anda kuat atau tidak? Salvatore sedikit takut kalau dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan Jamie. Pada saat ini, telepon Jordan berdering. Halo. Jordan, ini kakek. Orang yang menelepon bukanlah kakek Jordan, melainkan kakek Lauren. Tuan Howard, Sir, ada apa? Datanglah ke tempatku untuk makan malam, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tentu. Dengan begitu banyak hal yang terjadi baru-baru ini, Martin pasti sudah mengetahuinya, jadi Jordan tidak punya pilihan selain memberinya penjelasan. Setelah tiba di rumah Martin, Jordan makan sebentar dengan Martin sebelum pergi ke ruang kerjanya. Martin bertanya, kudengar kau membawa Chloe untuk menjalani tes paternitas lagi. Benarkah itu? Jordan menundukkan kepalanya dan berkata, ya, aku minta maaf, aku seharusnya tidak meragukan cucumu. Aku jatuh ke dalam perangkap orang lain. Martin berkata dengan nada tenang, saya juga tahu sedikit tentang masalah ini. Sebagai seorang pria, wajar saja jika marah setelah melihat foto-foto itu. Saya juga khawatir Lauren dan Matt Gale akan menjadi terlalu dekat demi kebaikannya sendiri sebelumnya, tetapi kakek nenek dan orang tuanya adalah orang-orang yang sangat baik, jadi saya merasa lega. Jordan, kali ini, aku tidak akan menyalahkanmu. Lagi pula, mantan istrimu pernah selingkuh sebelumnya, jadi wajar saja jika kamu sedikit sensitif. Sebaliknya, kamu tidak memukul Lauren setelah kamu curiga dia selingkuh, dan kamu juga tidak mengatakan sesuatu yang terlalu tidak berperasaan. Saya mendengar Lauren mengatakan bahwa Anda mengatakan kepadanya bahwa meskipun Chloe bukan putri Anda akan tetap membesarkannya sebagai putri Anda sendiri dan saya sangat gembira mendengarnya. Tampaknya Anda benar-benar memperlakukan Lauren dan Chloe sebagai keluarga Anda. Jordan tetap diam. Sungguh, Chloe dan Lauren telah menjadi anggota keluarga Jordan yang tak tergantikan dalam waktu sesingkat ini. Martin bertanya, apakah kau sudah tahu siapa yang melakukan trik ini padamu? Jordan berhenti sejenak tetapi dia tidak menyebutkan nama Jamie. Namun, yang mengejutkannya, Martin tersenyum dan bertanya, apakah itu saudaramu, Jamie? Jordan langsung terkejut. Bagaimana Martin bisa tahu tentang itu?